Om Shanti. Hari ini kita akan berbicara tentang aktor pahlawan. Siapa yang disebut aktor pahlawan? Apa yang dilakukannya? Bagaimana dia menjadi seorang pahlawan? Apa manfaat yang dia berikan kepada dunia di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya? Ini adalah topik kita hari ini, aktor pahlawan. Saat kita masih kecil, kita diberitahu banyak cerita dongeng. Contohnya adalah Putri Salju dan 7 Kurcaci. Lalu ada juga cerita tentang Cinderella dan ibu tirinya yang kejam. Cerita-cerita ini mengisahkan kepada kita bahwa ada aktor pahlawan, protagonis, dan ada aktor antagonis. Selalu ketika kita anak kecil, dari sejak kanak-kanak kita diajarkan ada aktor protagonis, ada aktor antagonis. Maka aktor protagonis ini mengalahkan aktor antagonisnya, dan itu kisah yang bagus. Itu adalah kisah-kisah yang kita diberitahu sejak kecil, tapi apakah itu benar? Apakah orang yang baik punya hak untuk membunuh orang yang jahat? Ketika kita masih remaja, dewasa, kita mendengarkan cerita-cerita lain. Ada Tom and Jerry contohnya. Ada ibu-ibu yang berkata kepada saya bahwa saya tidak mengizinkan anak saya nonton Tom and Jerry karena kejam. Selalu Tom itu dia mengejar Jerry. Maka saya berpikir saya mengajarkan anak saya sesuatu yang buruk. Dan ketika kita mendengarkan cerita-cerita lain, ada kisah percintaan, contohnya Laila Majnu, kisah romantis, atau Romeo dan Juliet. Kita mendengarkan banyak sekali peran-peran pahlawannya, dan kita menganggap itu bagus. Dan di sana peran pahlawannya itu muda, kuat, kelihatannya tampan, dan dia mencintai seorang putri yang cantik. Itu semua adalah kisah-kisah dongeng yang kita dengarkan, tapi apakah kenyataannya demikian? Banyak orang juga menolak kisah-kisah itu. Mereka berpikiran tidak boleh orang baik melawan orang jahat. Ada aktor protagonis, antagonis, dan kita mendengarkan itu lalu kita lupa karena itu cerita yang sementara, itu tidak tinggal dalam pemikiran kita. Kita dapat kesenangan dari cerita itu, dapat hiburan, lalu kita lupa cerita itu. Maka ini adalah cerita-cerita yang menggambarkan bukan peran hero atau peran pahlawan benaran. Itu tidak meninggalkan kesan yang mendalam, itu hanyalah hiburan. Itu hanyalah untuk menghabiskan waktu kita masih anak-anak, remaja. Begitu juga dengan film yang kita tonton di bioskop. Itu semua adalah cerita fiktif, tidak beneran. Jadi apa kisah yang sejati sebenarnya tentang pahlawan? Kisah sejati yang memberikan kita jiwa-jiwa manfaat yang sebenarnya harus kita renungkan. Siapa sebenarnya aktor pahlawan yang memenangkan hati kita? Inilah yang kita akan bahas dalam topik hari ini. Sekarang saya akan bicara tentang seorang
pahlawan. Apa saja kualitas dari pahlawan yang sejati? Apa saja kualitas pahlawan yang sejati? Coba kita pikirkan. Kalau misalkan dia pahlawan, dia protagonis, apa apa pemikirannya? Jadi kira-kira moralitas apa yang ada di pikiran kita sehingga kita menyebut, oh dia pahlawan, dia aktor yang bagus, dia aktor yang baik, dia aktor yang hebat. Kira-kira apa yang ada dari pikiran kita? Ada beberapa tanda dari aktor yang baik. Nomor satu, aktor yang baik itu dia terbuka untuk hal-hal yang baru, artinya dia suka belajar. Ini adalah tanda pertama. Karena kita terbiasa dengan pola pikir tertentu, kita terbiasa dengan pola memori tertentu, kebiasaan tertentu. Kita berpikir bahwa orang yang baik kalau membunuh orang yang jahat itu bagus, tetapi sekarang dengan kesadaran baru, dengan pola pikir baru, dengan jalan yang baru, kita menyadari bahwa aktor pahlawan adalah orang yang mampu melepaskan pola pikir lamanya. Dia punya kemampuan melepas hal-hal lama supaya dia bisa belajar hal-hal baru, supaya dia bisa belajar hal-hal yang lebih bermanfaat, solusi yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Maka nomor satu, aktor pahlawan itu terbuka untuk belajar hal-hal baru. Yang kita sering dengar dalam Murli, Arjuna. Siapa itu Arjuna? Arjuna mau mendengar kebenaran, mau introspeksi diri, tidak melihat keluar. Dia mau memahami dirinya. Dia mau memahami kebenaran. Dia mau melakukan apa yang bagus, yang bermanfaat untuk semua orang. Arjuna mungkin dalam kenyataannya tidak ada Arjuna, tetapi apakah ada orang yang punya sifat-sifat Arjuna? Nanti kita akan bahas. Apakah sifat-sifat Arjuna itu ada? Maka nomor satu tandanya kita mau belajar hal-hal baru, melepas hal-hal lama. Nomor dua, karena aktor pahlawan, dia mau menerima hal-hal baru, hal-hal yang bermanfaat, yang jangka panjang, dia memikirkan itu semua, pertimbangkan itu semua, maka aktor pahlawan itu dia tidak meniru aktor lain, dia tidak meniru hal lain, aktor lain. Dia tidak meniru aktor pahlawan yang sudah ada dan tiada. Jadi tidak meniru karena dalam politik juga tidak memberikan manfaat kepada banyak permasalahan. Dia tidak juga menyalin atau meniru pemimpin-pemimpin keagamaan karena dunia ini masih seperti sekarang, banyak masalah. Bagaimana dengan meniru orang-orang yang dermawan, yang membantu orang-orang kekurangan, yang membangun kuil-kuil, membangun rumah sakit, bahkan mereka pun tidak menyembuhkan dunia saat ini. Maka aktor pahlawan yang kita cari adalah sosok yang memberi kita contoh yang benar-benar baru, yang tidak meniru contoh-contoh lama. Contoh dari pemimpin agama, pemimpin politik, atau pemimpin sosial. Dia punya cara baru yang benar-benar baru. Caranya unik,
Maka sosok pahlawan tidak meniru, tetapi dia menjadi contoh, menjadi teladan. Dia menjadi contoh, menjadi teladan untuk orang lain ikuti. Maka itu adalah tanda kedua. Aktor pahlawan ini dia juga akan bekerja dengan Tuhan, karena kita tahu ada pengetahuan ketuhanan, ada hukum ketuhanan, ada hukum karma, ada hukum drama juga. Jadi sosok pahlawan mengerti hukum abadi dan dia bekerja sesuai dengan itu, dengan bantuan ketuhanan dan dengan pandangan ilahi dan manfaat yang bagus sesuai dengan petunjuk ilahi. Maka dia bekerja sesuai petunjuk ketuhanan. Ketika aktor pahlawan bekerja sesuai dengan petunjuk ketuhanan, dia bukan hanya memberkahi dirinya, dia juga memberi manfaat kepada orang banyak. Ketika dia bekerja juga sesuai dengan petunjuk ketuhanan dan hukum karma, ketika dia bekerja sesuai dengan hukum keilahian, ketika dia mau bekerja sesuai dengan arahan ketuhanan, manfaatnya bukan hanya untuk satu kelahirannya, tetapi manfaatnya untuk kelahiran demi kelahiran. Maka itu adalah aktor pahlawan. Bukan hanya untuk manfaat satu kelahiran, bukan untuk manfaat yang sementara. Manfaatnya akan kita dapatkan kelahiran demi kelahiran. Maka aktor pahlawan bekerja sesuai petunjuk ketuhanan. Lalu tanda aktor pahlawan selanjutnya, dia memahami bahwa semakin dia duniawi, semakin banyak keinginan duniawinya. Jadi dia akan terjebak dalam karma duniawi. Mari kita ulang. Aktor pahlawan, dia memahami semakin banyak dia punya ketertarikan pada hal-hal fisik, maka keinginan duniawinya semakin meningkat dan semakin dia terperangkap dalam dunia lama. Maka aktor pahlawan dia tidak mau terjebak, dia tidak mau terikat, dia tidak mau terperangkap karena dia melampaui hal-hal duniawi, dia melampaui keinginan duniawi, dia akan tetap melampaui, dia melihat sesuatu dalam jangkauan masa panjang. Dia ketika melihat sesuatu itu harus permanen, harus sesuatu yang tidak terbatas untuk manfaat yang tidak terbatas. Apa saja yang permanen? Apakah badan atau jiwa yang permanen? Kita semua tahu jawabannya bahwa badan ini tidak permanen. Maka apapun kita lakukan untuk badan itu bagus, tapi hanya untuk jangka sementara. Sedangkan hal-hal yang kita lakukan untuk jiwa itu untuk waktu yang lama, permanen. Maka aktor pahlawan dia memprioritaskan sang jiwa, tidak terlalu memprioritaskan badan. Maka ini adalah tanda aktor pahlawan. Apa saja ciri-cirinya? Terbuka, belajar sesuatu yang baru, dia melihat dirinya, dia tidak meniru cara-cara lama, dia membuat cara-cara baru, dia bekerja sesuai petunjuk ketuhanan, dan dia tidak mau terjebak pada hal-hal duniawi, keinginan duniawi. Lalu
Tanda selanjutnya adalah karena dia selalu melihat hal-hal permanen, karena dia melihat manfaat yang jangka panjang dan untuk semua, maka dia akan mempelajari, dia akan menerima kebenaran. Karena kebenaran inilah yang membebaskan dirinya dan semua jiwa. Karena kebenaran adalah kekuatan. Kebenaran juga adalah nilai luhur yang membebaskan. Kebenaran adalah bentuk cinta kasih. Kebenaran adalah bentuk cinta kasih. Kebenaran membebaskan kita. Kebenaran memberikan mukti dan jiwan mukti. Kebenaran akan menghapuskan penderitaan. Kebenaran akan menghapuskan kemiskinan. Kebenaran menghapuskan penyakit. Kebenaran mendirikan keadilan. Maka aktor pahlawan, dia akan berpegang pada kebenaran yang mungkin dia butuh waktu lama untuk diwujudkan, untuk dialami, untuk dirasakan, tapi dia tetap berpegang pada kebenaran karena kebenaran adalah kebebasan yang utama, kebebasan sang jiwa. Kebenaran itu adalah bentuk cinta kasih untuk kelahiran demi kelahiran. Tanda lainnya dari pahlawan yang sejati, dia akan mencari cinta kasih yang sejati dan memberikan cinta kasih yang sejati, cinta kasih yang menyucikan, dan bukan cinta kasih yang mengotori, cinta kasih yang membuat kita tidak suci. Itu bukan cinta kasih yang sejati, itu namanya keterikatan, itu mendatangkan penderitaan, itu negatif karena itu akan menjebak kita, buat kita terjebak, tergantung. Tetapi cinta kasih yang membuat kita suci, cinta kasih yang membuat kita menyadari sifat-sifat dewata kita, cinta kasih yang membuat kita mengalami kesucian dari alam jiwa. Cinta kasih yang membuat kita melihat wujud kesucian kita yang sejati, maka itu tanda aktor pahlawan. Dia akan mencari cinta kasih yang sejati dan memberikan cinta kasih yang sejati. Kita tahu kita tidak sempurna, kita belum suci, kadang kita berbohong, kadang kita melakukan kesalahan, kadang kita berpura-pura, dan kadang-kadang kata-kata kita bukan yang kita maksudkan. Kita tahu banyak hal, tetapi aktor pahlawan akan menunjukkan kepada kita contoh supaya kita jadi suci dalam pikiran, kata-kata, dalam perbuatan, dalam relasi kita. Dan aktor pahlawan akan membantu kita mengalami kebahagiaan kelahiran demi kelahiran. Ini adalah aktor pahlawan yang memberikan kepada kita, hadiah kesucian. Dia sendiri suci, dia mengambil dari sumber kesucian, dia suci dan dia mengajarkan kesucian, karena kesucian itu langsung, kesucian itu permanen, kesucian itu bagus, kesucian itu adalah kebaikan yang tertinggi.
Maka aktor pahlawan akan membantu kita terbebas dan membuat kita suci karena kita berpikir bahwa jika saya misalkan melakukan korupsi sekali dan saya baik, itu bagus, tapi sebenarnya itu salah karena pola pikir kita salah. Dari kebaikan yang kita lakukan atas dasar kesalahan itu salah. Misalkan dari korupsi ini saya dapat uang, kemudian saya beramal, itu bukan sesuatu yang benar, itu tidak suci karena uang-uang dari korupsi itu uang yang salah dan uang itu tidak akan memberikan kebahagiaan. Maka cara harus suci, maka hasilnya akan suci dan itu akan bisa dialami kelahiran demi kelahiran. Maka kesucian itu adalah jalan menuju kebebasan, menuju mukti dan jiwan mukti. Kesucian itu menyingkirkan pemeliharaan luar. Pemeliharaan luar seperti pujian. Kalau ada orang yang memuji kita, kita bahagia, tapi itu bukan kebahagiaan suci. Harusnya kebahagiaan kita datang dari kesucian, bukan dari pujian. Maka pujian, ketergantungan, kasih sayang duniawi, benda-benda fisik, kalau itu menyebabkan kebahagiaan, kebahagiaan itu tidak suci. Perbuatan duniawi contohnya atau relasi duniawi, hal-hal duniawi itu mungkin mendatangkan kebahagiaan sementara, tetapi aktor pahlawan dia tidak mau bergantung dari apapun yang duniawi yang dia tahu itu sementara. Lalu tanda lainnya dari aktor pahlawan, karena dia sendiri adalah aktor pahlawan, dia mau memberikan manfaat maksimal, pemeliharaan maksimal. Dia mau memberikan cinta kasih maksimal, bantuan maksimal sebanyak mungkin semasih dia berada dalam badan ini. Apa yang dia lakukan? Dia akan menciptakan pasukan-pasukan pahlawan. Jadi bukan hanya satu pahlawan, tetapi ribuan pahlawan. Maka dia menciptakan orang-orang seperti dirinya. Kita menyebut ini pasukan pahlawan. Pasukan dari orang-orang yang mau membantu, pasukan tanpa kekerasan, pasukan yang menyebarkan restu baik dan perasaan suci, pasukan yang bertempur tanpa kekerasan, pertempuran yang tanpa kekerasan. Dengan senjata, tapi bukan senjata yang melukai orang lain atau melukai diri. Senjatanya itu adalah dekorasi spiritual. Maka aktor pahlawan menciptakan pahlawan-pahlawan lain. Dan seperti apa aktor pahlawan yang diciptakan dari satu pahlawan ini? Dia punya persenjataan perlengkapan seperti cakra ketika kita melihat di gambar-gambar cakra, gada, tapi itu simbol dan bukan untuk melukai, bukan untuk membunuh, itu adalah senjata
untuk menyucikan diri, untuk memperkuat diri, untuk menjadikan diri lebih indah, lebih menarik, layak untuk dipuja. Contohnya adalah ketika kita memahami cakra, seperti apa saya dulu ketika saya datang di siklus, saya sekuat apa, saya sehebat apa, sesuci apa. Dulu saya adalah manusia-manusia ilahi, seperti apa relasi saya dulu. Itu dulu, sekarang saya seperti apa belum? Maka saya akan terus memutar cakra kesadaran diri dan saya membuat upaya. Saya membuat upaya untuk kembali ke tahapan saya yang asli, yang suci. Maka senjata-senjata itu sebenarnya artinya pengetahuan. Cakranya cakra pengetahuan. Dan gada itu bukan untuk membunuh orang lain, tapi membunuh sifat-sifat buruk di dalam diri kita, menjadikan kita indah di luar dan di dalam. Maka senjata yang kita lihat yang Dewata bawa itu ada tombak, ada pedang, ada api, ada cakra, lalu ada juga gada. Ada banyak senjata yang ditunjukkan, tapi itu artinya pengetahuan yang menyucikan diri sehingga kita menjadi aktor pahlawan yang suci, yang 100% bagus, yang menciptakan pasukan pahlawan yang juga dihiasi dengan indah, yang bisa membantu membawa dunia yang lebih baik. Dari dunia penderitaan, dunia ketidakdamaian, dari dunia yang penuh penyakit, dari dunia yang tidak adil, dia menciptakan dengan bantuan pasukan-pasukannya. Apa yang dia lakukan? Dia menciptakan dunia yang lebih baik. Sekarang, apa yang dimiliki aktor pahlawan? Apakah dia punya uang? Tidak. Apakah dia punya keluarga besar? Tidak. Apakah dia adalah bagian ras tertentu? Tidak. Apakah dia bagian dari agama tertentu atau adat tertentu? Tidak. Apakah dia bagian dari negara tertentu? Tidak. Dia adalah aktor pahlawan untuk dunia. Kadang-kadang kita memberikan nama istimewa, Wishwa Kalyani Kari. Artinya sosok yang memberikan manfaat kepada dunia atau pemberkah dunia. Kadang kita memberinya nama lain, Wishwa Mitra, atau artinya sosok yang adalah teman untuk dunia, yang adalah teman untuk semua. Apa yang dia miliki sehingga dia berbeda dari aktor lain? Nomor 1, dia memiliki cahaya. Dia punya kecerahan karena punya kejelasan, kejernihan, kesucian. Ada api realisasi dalam dirinya, cahaya pengetahuan. Maka dia punya kejernihan, bercahaya. Nomor 2, dia punya kekuatan, dia punya tekad, dia punya senjata spiritual karena dia punya pengetahuan juga untuk menggunakan senjata spiritual ini, sehingga ketika dia berinteraksi dengan aktor pahlawan lain, dia menggunakan cahaya, kekuatan untuk mendatangkan
cahaya dan kekuatan ke dunia yang sedang berada dalam kegelapan, yang sedang lemah, yang penuh penderitaan. Maka aktor pahlawan punya cahaya, punya kekuatan yang benar-benar adalah tanda aktor pahlawan yang kuat, jiwa yang kuat, contoh nyata yang penuh kekuatan. Maka aktor pahlawan ini layak dipuja dan dia dipuji sepanjang siklus. Pujian pertama karena dia hidup di daratan kebahagiaan. Lalu di zaman perunggu, zaman besi, memorialnya, patung-patungnya, ditaruh di kuil-kuil dan dia dipuja untuk banyak generasi. Apakah ini akhir kisahnya? Tidak, karena di zaman peralihan dia sekali lagi mengembalikan dirinya ke tahapan aslinya. Dia kembali menuju Tuhan. Dia kembali ke tahapan aslinya. Dia mengenal Tuhan dan dia kembali ke keilahiannya. Inilah mengapa dia punya peran dengan Tuhan dan punya peran dengan pasukan pahlawan yang ada. Jadi dia paham dirinya, dia melihat potensi dalam dirinya, dan dia membuat upaya mencapai itu. Dan dia juga berkombinasi dengan cahaya dan kekuatan Tuhan supaya dia menjadi ringan bercahaya. Maka ini aktor pahlawan. Dia menjadi pahlawan di zaman emas, zaman perak, lalu dia juga dikenang di zaman perunggu, zaman besi. Aktor pahlawan. Sekarang Anda boleh bertanya pada saya, apakah aktor pahlawan ini dia bisa mengubah semua orang? Jawabannya tidak. Tidak ada satu orang yang bisa mengubah semua orang. Tetapi satu orang bisa mengubah banyak orang. Jadi aktor pahlawan dia akan mengubah banyak orang, tapi bukan semua orang. Maka Anda boleh bertanya, kapan semua orang berubah? Kapan semua jiwa berubah? Karena ketika neraka menjadi surga harus ada perubahan total di pemikiran. Jadi kalau aktor pahlawan tidak bisa mengubah semua jiwa, kalau drama tidak mengubah semua jiwa, kalau Tuhan sendiri tidak bisa mengubah semua orang, lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Apa jawabannya? Ini adalah teka-teki yang indah yang saya renungkan beberapa lama dan jawabannya sangat simpel ternyata. Jawabannya ternyata sangat simpel. Orang-orang ini penting, orang-orang akan berubah, hanya akan berubah ketika orang-orang hanya akan berubah ketika itu terpaksa, ketika ada kerugian besar. Jadi ketika ada desakan besar di mana mereka tidak punya pilihan, contohnya mereka
akan mati atau dapat kerugian besar, mereka baru akan berubah. Jadi orang-orang hanya akan berubah jika tidak ada pilihan lain. Jadi jika di depan mereka ada kerugian besar, saya harap terjemahannya bagus. Artinya adalah jika waktu itu kita tidak berubah, kita kehilangan segalanya. Tapi kalau waktu itu kita berubah, ada manfaat walaupun kecil. Jadi orang-orang baru akan berubah waktu itu. Jadi dia tidak perlu berubah karena arahan Tuhan. Oleh karena itu, nanti akan ada adegan drama tertentu, akan ada pengalaman tertentu, situasi tertentu, di mana orang-orang tidak punya pilihan untuk tidak berubah, harus berubah. Karena jika mereka tidak berubah, mereka kehilangan segalanya. Mereka kerugian banyak. Ini adalah hukum spiritualnya. Maka orang-orang akan berubah hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain. Karena jika mereka tidak berubah, mereka kehilangan banyak. Walaupun kalau mereka berubah, manfaatnya sedikit. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan akan mengubah semua jiwa. Jangan berpikir aktor pahlawan itu harus mengubah semua. Aktor pahlawan bisa mentransformasi banyak jiwa, tapi tidak semua jiwa. Karena semua jiwa punya perannya masing-masing, punya bagiannya masing-masing, dan mereka akan memahami di waktunya masing-masing dalam drama. Maka jangan salah memahami kalau aktor pahlawan harus dong mengubah semua jiwa, tapi tidak demikian dalam drama ini. Jadi, apa nilai yang dimiliki aktor pahlawan? Berapa harga yang kita bisa berikan kepada mereka? Berapa harga kontribusinya, kehidupannya, contoh nyatanya, teladannya? Berapa harganya? Jadi harga yang mereka berikan ke dunia. Jadi mereka lebih menghargai apa yang mereka berikan kepada dunia, bukan yang mereka terima. Jadi harga dari aktor pahlawan itu terletak pada apa yang dia donasikan kepada dunia. Dia menjadi mahadani, donatur agung. Apa yang dia berikan bukan apa yang dia terima. Itu aktor pahlawan. Seorang aktor pahlawan memahami bahwa untuk menguatkan dirinya, bahwa ketika dia menyadari bahwa dia jiwa dan dia adalah aktor pahlawan, artinya sosok pahlawan, aktor pahlawan menyadari bahwa dirinya adalah jiwa yang punya potensi tak terbatas, maka dia akan berupaya di jangkauan yang tak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh bahasa, agama, negara, status, umur, kekayaan, ras, warna kulit, pendidikan. Dia tidak membatasi dirinya oleh itu semua karena dia menjadi tak terbatas. Kenapa? Karena dia menyadari dirinya jiwa, dia punya potensi yang tak terbatas. Sedangkan badan pasti terjebak di satu
satu negara, satu bahasa, di satu keluarga. Kalau badan itu kan terbatas, sedangkan sang jiwa tak terbatas. Maka dia menguatkan dirinya supaya dia meliputi semua. Dia serba bisa. Dia bisa segalanya. Dia menerima semua. Menerima segalanya dalam artian apa? Jiwa punya cahaya, punya kekuatan, jiwa punya kemampuan, pikiran, intelek, sanskara, dia mampu menerima semua jiwa sebagai keluarganya. Jadi itu adalah tanda pahlawan yang sejati. Dia menjadi tak terbatas, suci. Dia bekerja dengan Tuhan. Maka aktor pahlawan dia dihiasi oleh perhiasan-perhiasan itu, dan aktor pahlawan dikisahkan memiliki kalung ular, tapi itu adalah dia mampu menaklukkan sifat-sifat buruk dengan pengetahuan kebajikannya. Jadi kalung ular itu artinya sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk pun bisa dia tangani dan itu berubah menjadi kebajikan, menjadi kekuatan, dijinakkan. Maka dia berani untuk mendirikan dunia yang lebih baik, yang adil, yang penuh kedamaian. Maka kalung dewa-dewi itu punya makna. Dewa-dewi juga digambarkan punya mahkota. Artinya dia kaya raya karena punya kebajikan. Dia melimpah dengan kekuatan dan dia juga suci, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan kekuatan. Dia ditunjukkan punya lingkaran cahaya di atas kepalanya. Maka dewa-dewi dan malaikat ditunjukkan punya mahkota dan punya lingkaran cahaya di kepalanya, dan dia duduk di singgasana. Singgasana artinya apa? Memahami diri kita, respect diri kita, meninggikan diri kita. Kita punya respect diri. Ini adalah pahlawan yang sejati, protagonis yang sejati, yang menjadikan jiwa-jiwa lain selayak dirinya. Maka pahlawan yang sejati, dia tidak akan meniru contoh lama, dia membuka contoh baru, memberikan contoh. Bahkan yang dicerita Tom and Jerry, siapa pahlawannya? Dalam Cinderella siapa pahlawannya? Itu semua cerita fiktif, tapi cerita kita cerita benaran, dan ciri-ciri sifat-sifat pahlawan itu benar adanya. Dan siapa yang kita lihat contoh-contohnya? Brahma Baba. Brahma Baba dipuji sebagai Narayana yang punya kebenaran, yang punya cahaya. Satya Narayana. Namanya adalah Satya Narayana, dan dia juga disebut Surya Narayana. Sosok yang punya cahaya, cinta kasih, dan kekuatan. Tuhan adalah sang kebenaran, maka namanya Satya Narayana. Tuhan juga disebut perwujudan cahaya, dan Narayan itu juga disebut surya matahari. Kadang disebut Surya Narayan.
Dibandingkan Rama, untuk Rama kita menyebut biasanya Rama Chandra. Kan Rama yang berasal dari dinasti Chandra. Chandra itu bulan, dinasti bulan. Tidak pernah kita menyebutkan Rama Surya atau Satya Rama. Jadi aktor pahlawan yang sejati punya cahaya dan kekuatan. Dia perwujudan kebenaran dan seperti matahari surya, dia memberikan kehidupan ke dunia. Maka Surya Narayan, Satya Narayan, dan Narayan itulah yang kita lihat Brahma Baba. Kadang kita berpikir kalau pahlawan itu pasti muda, tetapi Brahma Baba memiliki badan yang tua, yang duduk biasa-biasa, tetapi punya sifat-sifat pahlawan dan menjadi Narayan. Narayan adalah aktor pahlawan dan menjadi Brahma. Siapa yang lebih bagus? Dua-duanya bagus karena punya sifat-sifat itu dan menciptakan pasukan pahlawan, para dadi. Ada banyak dadi, ada banyak, lebih dari 300. Ada banyak dadi, ada banyak brother senior, ada banyak didi, sister dan brother. Mereka diciptakan dan menciptakan pasukan pahlawan yang melawan sifat-sifat buruk. Pertempurannya tanpa kekerasan. Ini adalah pertempuran yang tanpa kekerasan, yang damai, mendirikan keadilan dari dunia yang tidak adil. Maka neraka itu tidak adil. Neraka bukan dunia yang bahagia. Maka mengubah neraka menjadi surga, mengubah hutan yang tidak ada nilai, tidak ada keamanan, ada banyak sekali duka, banyak sekali duri-duri dan berbahaya. Maka mengubah hutan yang demikian menjadi dunia yang indah, yang punya sistem cinta kasih, punya sistem keharmonisan, punya kerjasama yang damai dan sejahtera, ada kesehatan dan kekayaan. Tuh aktor pahlawan. Maka aktor protagonis tuh bukan Laila Majnun, bukan cerita-cerita yang kita dengar waktu kita kecil. Maka aktor pahlawan sejati yang dia hidup di hati orang-orang yang dipuja kelahiran demi kelahiran, yang benar-benar menjadi contoh nyata, bukan cerita fiktif, tapi cerita nyata yang memberikan contoh nyata, yang menunjukkan bahwa benar mungkin manusia bisa menjadi manusia ilahi. Ini adalah kisah yang sejati, yang benar. Dan apa yang Brahma Baba lakukan, dia meninggalkan warisan cinta kasih, warisan keluarga yang penuh kerjasama, kesucian, keharmonisan. Maka itulah Brahma Baba yang tidak meniru siapapun tetapi mengikuti petunjuk Tuhan yang menciptakan pasukan yang sekarang masih aktif. Maka bekerja
di dalam dirinya baru di luar, dan dia hidup dan dia adalah teman untuk Tuhan. Dia bekerja sama dengan Tuhan. Dia juga tanpa pamrih, dan dia malaikat. Siapa itu malaikat? Apakah dewa-dewi ada? Dewa-dewi adalah malaikat, aktor pahlawan adalah malaikat. Malaikat itu bukan sesuatu yang lain. Malaikat itu adalah manifestasi sang jiwa yang sepenuhnya suci dan sepenuhnya indah, yang bekerja dengan Tuhan, yang memberikan harapan baik ke dunia yang tanpa harapan. Maka itulah aktor pahlawan yang sejati. Maka setiap kali saya melihat Brahma Baba, tidak perlu ada gambaran pahlawan itu dia muda. Jadi bukan seperti itu gambaran pahlawan. Maka gambaran pahlawan yang sejati itu yang bisa menjadikan hidup kita lebih baik, yang memberikan kita manfaat kelahiran demi kelahiran, yang membuat kita membantu dunia jadi lebih baik dengan cara yang damai, yang mengajarkan kepada kita cara untuk tidak pamrih tanpa pamrih. Maka aktor pahlawan membuka hati kita, membuka cahaya dan kekuatan. Maka itu adalah tugas dari aktor pahlawan. Brahma Baba, Mama, para Dadi, mereka semua juga aktor pahlawan. Mereka adalah wujud nyata yang bisa kita lihat. Maka dari itu memorialnya dikenang. Siapa aktor pahlawan Anda? Apakah Anda sudah menjadi aktor pahlawan itu? Kita semua punya peluang, kita semua diberikan waktu yang cukup untuk menjadi pahlawan. Kita bisa menjadi itu, dan kita punya kekuatan, kita punya tekad menjadi itu, maka kemauan menjadi itu. Kita semua adalah aktor pahlawan. Terima kasih banyak, dan Om Shanti.